شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamu alayka ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qa'iman bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqtihim kulluhum ailatuhu ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudarru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullah wa barakatuh bi karamati pangasa bawas al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin yang hadir di forum ini, yang sama-sama kita banggakan para alim ulama, para hujat, para asatidzah, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang selalu dicintai oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat yang kita rasakan hingga detik ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena wajib hukumnya orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semuanya umat beliau. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yang luar biasa, syafaatul utsma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin, seharusnya ini yang menyampaikan khidmah adalah wakil talqin Abah, yaitu Kinur Fahim. Mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan yang sempurna, sehingga bisa menjalankan tugas yang mulia meskipun berat. Dan tentunya para hadirin, para ikhwan semua yang hadir di forum ini, yang offline maupun yang online di seluruh dunia, semoga Allah sempurnakan kesehatannya, dibukakan pintu rezekinya, dikabulkan setiap hajatnya, dilancarkan urusannya, dan semua kebutuhan dunia dan akhiratnya Allah cukupkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin untuk menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Pangarsa Abah dalam kalimat-kalimat beliau, mengatakan sakieu ngalegedetna teh cantang tu 20%-nya. Segini banyaknya orang itu belum tentu 20%-nya. Mencoba untuk memahami kalimat ini, bahwa di antara jutaan murid Pangarsa Abah Anom yang kemudian ikut kepada Pangarsa Abah Aos, itu belum tentu sampai 20%-nya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ikut mengakui kemursyidan Pangarsa Abah Aos adalah orang-orang pilihan. Karena kalimat selanjutnya Abah Anom mengatakan, yang tidak ikut Pangarsa Abah Aos, Abah Anom itu tidak mengundangnya.
Ini artinya bahwa memang hidayah petunjuk untuk kemudian mengakui kemursyidan itu adalah hak prerogatif dari Allah yang kemudian memberikan kepada siapa sesungguhnya yang 20% itu yang menjadi murid-murid Abah Aos. Maka bersyukurlah kemudian kita semuanya mudah-mudahan adalah bagian yang 20% itu. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di forum ini maupun yang ada di seluruh dunia adalah murid-murid Pangersa Abah Anom yang kemudian diestafetkan kepada Pangersa Abah Aos. Sehingga kita semuanya mempunyai kewajiban yang kemarin pernah saya sampaikan, kewajiban kita sebagai murid-murid Abah Aos adalah menjadi penguat, menjadi agen untuk kemudian melanjutkan estafet misi kenabian, visi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang dilanjutkan oleh guru mursyid yaitu Pangersa Abah Aos. Di mana visi tersebut adalah terus menyebarkan kasih, menyebarkan sayang ke seluruh dunia. Bagaimana kajembaran Rahmaniyah itu bisa dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia, oleh umat manusia di seluruh dunia. Sehingga kajembaran Rahmaniyah atau kita kenal dengan misi kasih, misi sayang ini itu bisa diterima oleh semua makhluk, tidak hanya manusia, tetapi makhluk selain manusia juga bisa menerima visi sayangnya, visi kasihnya mursyid fi hadz zaman. Kewajiban kita sebagai murid adalah menjadi agen, menjadi tongkat estafet supaya misi kemursyidan Abah Aos, yakni menyempurnakan akhlak manusia, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena misi Abah Aos adalah melanjutkan misinya Kanjeng Nabi Muhammad. Misi Kanjeng Nabi Muhammad adalah diutus sebagai Nabi, diutus sebagai Rasul ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karenanya, Pangersa Abah Aos dalam misinya sebagai mursyid adalah menyempurnakan akhlaknya manusia, khususnya akhlaknya murid-murid Pangersa Abah Aos. Karenanya, kita semuanya dibekali oleh guru kita perangkat-perangkat perang supaya kemudian peperangan besar yang terjadi dalam diri kita itu bisa kita menangkan. Perang yang dimaksud bukanlah peperangan fisik, bukanlah perang antar negara yang mengandalkan kekuatan perlengkapan perang seperti nuklir dan yang lainnya. Tetapi perang yang dimaksudkan adalah perang yang lebih besar dari perang fisik, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika Kanjeng Nabi Muhammad berhasil memenangkan perang dengan kaum Quraisy saat itu. Bahwa kita telah selesai dari peperangan kecil dan kita akan melanjutkan kepada peperangan yang besar, yaitu peperangan melawan diri sendiri. Peperangan melawan hawa nafsu. Inilah peperangan yang sesungguhnya, sehingga kita semuanya dibekali oleh guru kita, dibekali oleh mursyid kita, perangkat-perangkat perang, supaya kita bisa memenangkan peperangan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sebuah karunia yang luar biasa. Kita diberikan senjata yang amat langka,
senjata yang luar biasa, senjata yang tidak dimiliki oleh semua kiai. Senjata ini adalah senjata yang sangat halus tetapi sangat mematikan. Karena dengan senjata inilah kita semuanya mempunyai tameng yang luar biasa, mempunyai perisai yang sangat dahsyat, dan sekaligus pedang yang sangat mematikan untuk mengalahkan musuh kita yang ada dalam diri kita. Perlengkapan yang dimaksud, alat peran yang dimaksud adalah 2 zikir yang dititipkan oleh guru kita kepada kita semuanya, yang ditanamkan ke dalam diri kita, yang akan menjadi makanan zahir sekaligus makanan batin untuk kita semuanya. Oleh karenanya, kembali kepada apa yang disampaikan pengarsa tadi, sakia ngalegedet nateh cantang tu 20%-nya. Segini banyaknya orang, berjuta-juta orang, belum tentu 20%-nya. Belum tentu 20%-nya yang mau mengakui, yang mau mengikuti kemursyiden Abah Awas. Sehingga oleh pangersa Kiai Dr. Akbar Mardani mengatakan bahwa dari 20% itu diistilahkan sebagai Pareto Effect. Sebagai efek yang kecil, sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara minimalis, tetapi mempunyai efek yang sangat maksimal. Jadi maksudnya adalah kemudian bahwa yang 20% ini, murid-murid Abah ini adalah generasi Pareto Effect yang akan memberikan efek yang luar biasa terhadap dunia. Dari murid-murid Abah Anom yang mengikuti Abah Awas yang belum tentu 20% ini, apabila konsisten melaksanakan amaliyah zikir, melaksanakan amaliyah mursyid yang sudah diwariskan kepada kita semuanya, itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi alam semesta. Inilah yang dimaksud oleh Pareto Effect menurut Dr. Akbar Mardani, Wakil Talkin Pangarsa Abah Awas. Indikasinya apa? Indikasi bahwa yang kurang dari 20% ini itu merujuk kepada hadis bahwa tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang mengatakan, mengucapkan Allah, Allah. Kita semuanya sudah diberikan kalimat ini, Ismul Azam yang ditanamkan dalam kolbu kita. Ismul Azam yang disinilah kemudian Pareto Effect itu bekerja. Bahwa kita semuanya adalah murid-murid yang selalu mencoba untuk melakukan istiqomah melaksanakan amalah ini supaya kemudian kiamat itu tidak terjadi. Karena apa? Karena janji daripada Kanjeng Nabi Muhammad tadi bahwa tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Nah, orang yang terus mengumandangkan zikir sir atau zikir khafi yang ditanamkan oleh guru kita kepada kita semuanya, itu memberikan efek yang luar biasa. Inilah jaminan bahwa kiamat tidak akan terjadi. Oleh karena itu, disinilah kita semuanya mempunyai peran yang luar biasa. Sehingga tugas kita semuanya agar dunia ini masih tetap berdiri, agar dunia ini bisa langgeng, agar dunia ini belum sampai kepada titik kehancuran, yakni kiamat kubro, maka kewajiban kita semuanya adalah kemudian mensukseskan visi dan misinya mursyid kita. Bagaimana caranya?
kita semuanya menjadi pecandu kalimat tauhid, menjadi pecandu kalimat thayyibah, menjadi pecandu kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika kita sudah kecanduan, maka kemudian kita mau menjadi pengedar kalimat la ilaha illallah, di mana kemudian kalimat la ilaha illallah menyebar ke seluruh penjuru di dunia ini. Disitulah kemudian kita semuanya bersyukur bahwa guru kita telah memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa kepada para murid-murid pilihannya, yakni para wakil talqin yang diangkat oleh beliau, mempunyai tugas yang sangat berat tetapi mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Karena para wakil talqin ini mewakili guru-guru kita, mewakili mursyid kita untuk terus menyebarkan kalimat ini. Menyebarkan supaya dunia ini tetap ada. Menyebarkan supaya kiamat tidak terjadi. Para wakil talqin, para petani pohon anti gempa ini, itu kemudian menyebarkan bibit-bibit tauhid ke semua murid-murid Abah yang belum menerima haknya, yang belum menerima talqin. Sehingga dengan pengangkatan para wakil talqin yang sudah melebihi di angka 270 ini, itu berarti ada 270 bahasa, ada 270 titik kesempatan, setidaknya ada 270 orang yang setiap harinya itu seharusnya mendapatkan haknya, yaitu ditalqin, mendapatkan kalimat takwa dan resmi menjadi muridnya Pangresa Abah Aos, di mana ketika terjadi ini, maka sesungguhnya yaitu tadi, kalimat Allah ini akan terus menggema di seluruh dunia. Kalimat Allah ini akan terus bergemuruh di dalam kolbu murid-murid yang terus berzikir dalam kesendirian, dalam kesunyian. Tetapi hakikatnya, murid-murid yang berzikir dalam kesunyian, dalam sirnya, itu dia selalu ramai di sisi Allah. Selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, karena ia selalu bersamanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya adalah murid-murid yang terus bisa mengamalkan zikir ini. Sehingga kita semuanya bisa terus terkoneksi dengan pusat energi. Terkoneksi dengan server utama, yaitu Guru Agung Pangresa Abah Aos. Walaupun kita jauh secara fisik, walaupun kita tidak bertemu dengan Guru Agung kita, tetapi sudah diberikan kabar baik oleh guru kita bahwa suhbah yang sesungguhnya, suhbah kubro itu terjadi ketika seorang murid itu terus terhubung dengan gurunya dengan cara melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sudah dicontohkan oleh Guru Agung kita. Disitulah hakikat suhbah. Disitulah hakikat dari suhbah kubro, suhbah yang agung dengan Pangresa Guru. Terhubung dengan mursyid kita, yaitu terhubung dengan amaliyah, disitulah hakikat daripada suhbah itu. Adapun suhbah yang sugro, itu dikategorikan adalah pertemuan murid secara fisik dengan gurunya. Pertemuan kita dengan Guru Agung, pulangnya kita, mudiknya kita ke Sinarasa, itu hakikatnya adalah suhbah yang sugro. Apakah itu tidak penting? Itu juga penting. Itu juga sangat luar biasa, karena itu adalah bagian daripada rezeki kita, masih bisa bertatap langsung dengan guru kita, masih bisa menyentuh tangannya yang halus, masih bisa mendengarkan
ucapan-ucapannya, tausiah-tausiahnya yang menyejukkan, sehingga kita semuanya punya kesempatan untuk melaksanakan suhbah, baik secara sugro maupun suhbah secara kubro. Setidaknya pertemuan kita itu dilaksanakan sebulan sekali, pulang kampung di saat pelaksanaan manakib di pusat, pelaksanaan manakib di Sirna Rasa. Disitulah setidaknya kita semuanya berkesempatan untuk bisa mendapatkan limpahan cahaya keberkahan dari guru agung kita semuanya. Dan tentunya dengan adanya wakil talqin yang menyebar di seluruh pelosok, di seluruh penjuru dunia, itu adalah bagian daripada server-server yang sudah ditanamkan oleh guru kita di setiap daerah, sehingga koneksi kita secara rohaniah sinyalnya tidak terganggu. Indikasi bahwa sinyal kita masih terhubung dengan baik, kita semuanya dibimbing oleh para wakil talqin bisa melaksanakan amaliyah yang 24 jam, baik amaliyah zikir jaharnya, baik amaliyah zikir khafinya, baik amaliyah khatamannya, baik amaliyah sholat-sholat sunnahnya, itu bisa dilaksanakan secara istiqomah. Itu menunjukkan bahwa sinyal kita itu masih terjaga baik, masih bisa terhubung, diwakili oleh para wakil talqin yang bekerja dengan luar biasa, bekerja dengan ikhlas, bekerja tanpa waktu, bekerja tanpa lelah selama 24 jam menjadi wakil daripada Guru Agung Pangersa Abah Aos. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hanya bersyukur saja. Sekali lagi, tugas kita hanya tinggal bersyukur. Kita tidak usah repot-repot bikin menu. Kita tidak usah repot-repot belanja bahan makanan rohani. Kita saat ini hanya tinggal mengunyah saja. Bahan makanan rohaniah, menu-menu rohaniah, semuanya sudah ada, sudah disediakan, sudah disiapkan, dan bahkan sudah dimasak secara matang, secara lezat oleh guru agung kita, oleh mursyid kita. Kita tinggal makan saja, tinggal menikmati hidangan ini saja, sehingga kemudian hidangan ini akan memberikan keberkahan, akan memberikan kesehatan secara zahir dan kesehatan secara batin. Orang yang mengamalkan amaliyah ini, orang yang mengamalkan zikir ini, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah mursyid ini, itu dijamin kesehatan fisiknya, dijamin kesehatan rohaniyahnya. Lalu saja Pangersa Abah Aos memberikan indikator, memberikan rambu-rambu. Kalau tubuh kita sakit, kalau rohani kita sakit, itu rambu-rambunya sangat jelas sekali. Simptomnya sangat jelas sekali. Gejalanya sangat jelas. Apakah gejala yang dimaksudkan? Bahwa kalau ada fisik yang dirasakan tidak enak, kepala puyeng, badan pegel-pegel, mata tidak enak, sendi-sendi ngilu, itu indikasi bahwa badan kita sedang sakit. Indikasi rohaniyah kita sakit, ibadah malas, baca Quran malas, semuanya malas, itu indikasi bahwa rohaniyah kita sedang sakit. Sakitnya rohaniyah, sakitnya jasmaniah itu memberikan sinyal bahwa keduanya sedang kekurangan makanan, keduanya sedang kekurangan vitamin. Vitamin jasmani, vitamin rohani itu semuanya ada di dalam
2 kalimat zikir yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Kalau badan kita ada yang sakit, itu indikasi bahwa zikir jahar kita kurang. Kalau amaliyah kita sedang malas, itu juga indikasi bahwa zikir jahar kita sedang kurang. Kalau zikir jaharnya itu kurang, maka itu juga akan berefek kepada zikir khafinya. Kalau kita hanya terbiasa di 165 di zikir jaharnya, itu hanya balik modal saja, belum ada untungnya. Itu hanya makanan pokok saja, belum ada vitaminnya. Sehingga wajar kalau misalkan kemudian kita itu badannya sering sakit, keluhannya lebih banyak, itu menandakan bahwa kita masih jauh daripada zikran katsiran yang diinstruksikan oleh Pemirsa Abah Aos. Mau apa zikir? Mau rumah zikir yang banyak, mau mobil zikir yang banyak, mau anak yang saleh dan salehah zikir yang banyak, mau istri dan suami yang saleh dan salehah dizikirin saja. Kalau ada hutang dizikirin, kalau ada masalah jangan dipikirin, semuanya dizikirin. Ini menandakan bahwa kita semuanya sudah dibekali dengan perlengkapan perang, semua kebutuhan dunia, hajat dunia itu insya Allah akan terpenuhi dengan membuka pintu langit melalui kalimat zikir, yaitu la ilaha illallah, di mana kemudian kalimat ini dibacakan oleh lisan kita akan menjadi makanan rohaniah, di mana makanan jasmaniahnya adalah la ilaha illallah, yang inti daripada la ilaha illallah itulah yang akan menjadi makanan ruhaniah yang menjadi kalimat zikir khafi kita, yaitu itu cukup dalam hati saja. Hanya Allah yang tahu, malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, hanya kita dengan Allah saja yang tahu apa yang menjadi koneksi kita dengan Allah. Itu ada di zikir khafi dan di zikir jahar kita semuanya. Para ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah, karena itulah sekali lagi tugas kita hanya bersyukur, berterima kasih kepada guru kita atas semua hidangan dunia dan akhiratnya. Makanan, menu jasmani dan menu rohani sudah disiapkan oleh guru kita. Kita semuanya sekali lagi hanya tinggal mengunyahnya, menelannya, menikmati hidangan itu semuanya, supaya kita semuanya menjadi tiflul ma'ani, menjadi anak-anak ma'ani, anak-anak ruhaniyah, rijalul gaib, yang itu akan menjadi murid-murid jadinya Pemirsa Abah Aos. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, dari sekian banyak murid Abah yang berjuta-juta, dari sekian murid Abah Anom di seluruh dunia yang berjuta-juta, itu ternyata disinyalir oleh guru kita, Pemirsa Abah Anom, itu belum tentu sampai 20%-nya yang akan memberikan Pareto efek terhadap dunia ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh guru kita sebagai murid-murid yang jadi, murid-murid yang diakui, yaitu murid-murid yang memberikan Pareto efek kepada alam semesta ini. Bekerjanya sedikit, wilayah kerjanya sedikit, tetapi resiko yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan itu memberikan efek kepada seluruh dunia. Yang bekerja tidak lebih hanya dari 20% penduduk dunia, tetapi memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan kelanggengan alam semesta ini.
yaitu orang-orang murid-murid Abah yang istiqomah mendawamkan kalimat zikir jahar la ilaha illallah dan terus mendawamkan kalimat zikir khafi di dalam kalbunya. Sekali lagi, para ikhwan dan akhwat, bahwa untuk kita semuanya bisa mendawamkan, bisa istiqomah melaksanakan dua zikir yang dua itu, kita semuanya diminta oleh Abah untuk istiqomah suhbah. Suhbah yang sukro dan suhbah yang kubro. Suhbah yang dua ini itu adalah untuk memberikan jaminan bahwa kabel-kabel sinyal kita secara zahir itu tidak ada yang rusak. Sinyal-sinyal yang bisa terhubung dengan server utama itu tidak terganggu. Itulah suhbah secara sukro. Suhbah pertemuan kita secara fisik dengan Guru Agung itu setidaknya 1 bulan sekali kita datang beramai-ramai ketemu Guru Agung, berkumpul bersama melaksanakan manakib di Sinarasa. Itu adalah dalam rangka kita menelusuri apakah kabel kita secara zahir itu aman atau tidak. Jangan sampai ada yang rusak kabel-kabel itu. Karena kabel-kabel itu kalau misalkan ada yang rusak, maka itu pasti akan terganggu amaliyah kita. Begitupun dengan suhbah yang kubro. Suhbah kubro ini harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa suhbah kubro itu bisa terjaga dengan baik, koneksinya terjaga dengan baik, maka merapatlah dengan para wakil talqin, minta bimbingan para wakil talqin, minta doanya para wakil talqin supaya bisa dibimbing, dibawa oleh para wakil talqin untuk bisa istiqomah menjadi murid-murid yang jadinya Pangarsa Abah Aos. Sekali lagi, kita bisa melihat Teh Susi dan Ibu Kartini saat ini jauh-jauh datang dari California, dari Texas, itu datang ke Indonesia karena saking koneksinya dengan Pangarsa Abah Aos itu sangat kuat. Itu menandakan bahwa walaupun jauh, walaupun jarak itu sangat jauh, itu tidak menjadi masalah ketika hati sudah dekat dengan guru kita. Betapa kita bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh beliau dari Amerika sampai ke Sinarasa, berhari-hari di Indonesia. Itu semua pengorbanan yang menunjukkan itu adalah khidmah maliyah yang luar biasa. Dan pasti khidmah yang luar biasa ini itu wajib mendapatkan karomah dari guru. Dan mudah-mudahan kita doakan suami dari Ibu Kartini Willis ini yang menjadi wakil talqin di Houston, Texas, itu beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sehingga menjadi madrasah yang istiqomah, meneruskan sinyal-sinyal kemursidan Abah Aos di seluruh Amerika Serikat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Ibu Kartini terus bisa bersabar, istiqomah mendampingi suami beliau, menjalankan amanah sebagai istri wakil talqin di Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan ada wakil-wakil talqin yang lainnya yang diangkat oleh Pangarsa Abah Aos, tidak hanya di Amerika, tapi di seluruh penjuru dunia. Sehingga visi kenabian, visi kemursidan, menyampaikan kajembaran rohmaniyah di seluruh dunia, itu bisa dilaksanakan dengan baik melalui wakil-wakil talqin yang sangat luar biasa dan para murid yang istiqomah melaksanakan amaliyah kita, amaliyah mursyid kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, rizki yang halal penuh barokah, sehingga dengan itu semuanya kita bisa berkhidmah, kita bisa menjadi khadimnya, menjadi pembantunya mursyid kita, sehingga kita semuanya bisa
mendapatkan karomah dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan menyinggung para ikhwan semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.